Bab 1727. Perahu roh dikepung. Ternyata benar, pada hari ke-6, perahu roh tiba-tiba berhenti tanpa peringatan, yang membuat semua orang di dalamnya sadar kembali dari urusan mereka sendiri. Erikin menutup formasi, dan langsung dapat merasakan bahwa ada lebih dari belasan sosok kuat di luar perahu roh. Mereka mengepung perahu roh dan menghalangi semua jalan keluar. Hehe, aku berpikir ingin menangkap sebuah tangkapan besar hari ini, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan perahu roh Paviliun Jubao hari ini. Walaupun hanya tangkapan kecil, tapi aku tidak akan pilih-pilih turun dari kapal terbang sekarang juga. Sebuah suara dingin pun terdengar setelah perahu berhenti. Kerumunan orang itu terbang ke haluan kapal, dan orang yang berbicara adalah seorang pria dengan bekas luka panjang di salah satu mata, sehingga hanya tersisa satu mata. Pada saat ini, orang itu melayang di udara, dan di sampingnya berdiri 3-4 pria kuat yang memiliki senjata berharga. Di haluan perahu roh, para kultivator Paviliun Jubao semua jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Jelas mereka sebelumnya dicegat oleh lawan secara paksa dan juga dibalas oleh perahu roh. Mereka diperkirakan sudah mencapai puncak fase transendensi, dan selebihnya paling tidak fase transendensi tingkat 5. Merasakan kultivasi sekelompok orang ini, ekspresi orang-orang di atas kapal berubah menjadi ketakutan. Karena sebagian besar kultivasi mereka hanya berada di fase distraksi atau baru saja memasuki fase transendensi. Tanpa diduga harus menghadapi situasi seperti ini, dan menghadapi sosok keberadaan yang begitu kuat. Semuanya, jangan khawatir, serahkan ini padaku, kalian tunggu saja di sini. Victor Zeng juga terbang keluar saat ini dan memberi isyarat berhenti ke arah orang-orang di perahu roh. Setelah berbicara, dia terbang keluar dan mendatangi pria bermata satu itu. "Memangnya apa yang perlu kita bicarakan?" kata pria bermata satu itu dengan dingin. "Teman seiman, karena kamu tahu perahu roh ini dari Paviliun Jubao, jadi seharusnya juga tahu bahwa jalan ini berada dalam daerah kekuasaan Sekte Qingshan." Victor Zeng berkata sambil memasang ekspresi serius, dan membungkuk sopan pada pria bermata satu itu. "Paviliun Jubao kami memiliki token Sekte Qingshan, jadi mohon teman seiman untuk tidak mempersulit kami." Dengan itu, Victor Zeng membungkus sepotong slip giok dengan reiki dan mengirimkannya kepada pria itu. Tapi pria itu bahkan tidak melihat benda itu, matanya menatap dengan jijik. Kemudian sebuah cahaya reiki tiba-tiba melesat dan menghancurkan slip giok itu hingga berkeping-keping. "Cih, apa bagusnya benda ini? Jangan berpikir untuk pergi dari sini tanpa menyerahkan sesuatu." Pria itu mencibir. "Apa teman seiman ingin menjadi musuh Sekte Qingshan?" kata Victor Zeng dengan suara yang dalam. "Jangan berpikir bisa menakut-nakuti kami dengan Sekte Qingshan. Sepertinya kamu belum tahu." Pada saat ini, seorang pria botak di samping pria bermata satu itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Leluhur Sekte Qingshan meninggal 3 hari yang lalu, jadi para kultivator di Sekte Qingshan sangat berantakan, bersaing satu sama lain dan bahkan bertengkar untuk merebut posisi Master Sekte. Tidak mungkin mereka punya waktu untuk mengurus kita. Terjadi hal seperti itu di Sekte Qingshan." Ekspresi Victor Zeng menjadi serius. "Alasan kekacauan di daerah ini adalah karena tidak ada keluarga sekte besar, dan semuanya masih tentram ketika leluhur Sekte Qingshan masih hidup, tapi situasi pasti menjadi tidak terkendali setelah leluhur Sekte Qingshan meninggal." Apalagi yang bisa Victor Zeng katakan? "Kamu diam saja, aku tidak ingin basa-basi lagi. Cepat serahkan harta kalian sekarang juga, kalau tidak, jangan harap bisa kembali hidup-hidup." Pria itu tampak sangat tidak sabar dan langsung menyela kata-kata Victor Zeng. Setelah mengatakan itu, belasan kultivasi iblis yang mengepung perahu langsung mengeluarkan reiki mereka masing-masing dalam sekejap. Tiba-tiba,
Atmosfer penuh dengan tekanan, dan aura membunuh mulai dapat dirasakan. Para kultivasi iblis ini memang penjilat, dan sekarang tubuh mereka terus memancarkan aura membunuh yang berarti siap membunuh kapan saja. Di perahu roh, beberapa kultivator dengan basis kultivasi yang lebih rendah bahkan sudah terguncang ke tanah oleh tekanan, wajah mereka mulai memucat dan berkeringat. Pembicaraannya gagal. Erikin mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Meskipun Victor Zeng dan pria bermata satu sedang berbicara, sedangkan mereka berada di dalam perisai, jadi Erikin tidak berniat mendengarkan apa yang sedang terjadi. Teman seiman, apa kalian benar-benar ingin bertempur hingga tetesan darah terakhir? Victor Zeng menarik napas dan tatapannya mulai menjadi dingin. Dia juga diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung, dan secara kebetulan Sekte Qingshan mengalami hal seperti itu. Kalau begitu, kesampingkan Sekte Qingshan, apa kalian benar-benar ingin menyinggung Paviliun Jubao? Paviliun Jubao berani berbisnis di sini, tentu saja bukan pihak yang boleh diintimidasi. Paviliun Jubao kalian hanyalah sebuah kekuatan perdagangan. Memangnya kenapa kalau menyinggung kalian? Pria itu menyipitkan matanya, sedangkan si botak di sampingnya mendengus. Teman seiman ini benar, Paviliun Jubao memang tempat untuk menghasilkan uang, tetapi jika ada pihak yang dengan sengaja memprovokasi, Paviliun Jubao tentu tidak akan tinggal diam. Victor Zeng mencibir. Mungkin kalian akan membunuh kami semua untuk menghilangkan jejak, tetapi ada seorang master surgawi yang berdedikasi di Paviliun Jubao, meskipun belum tentu bisa menemukan kalian semua, tapi kalian tetap akan dicari. Pada saat itu, kalian akan masuk ke daftar orang yang harus dibunuh, tidak hanya akan didiskualifikasi secara permanen dari kegiatan jual beli di Paviliun Jubao, tetapi jika kalian ditemukan, seluruh Paviliun Jubao akan mengecap dan menjadikan kalian sebagai buronan. Ingin menakut-nakuti kami. Pupil mata laki-laki bermata satu itu mengecil, sebenarnya mereka tidak terlalu takut menjadi buronan, lagi pula, sebagai kultivasi iblis, mereka hampir setiap hari menghadapi pertempuran. Tapi Paviliun Jubao adalah tempat di mana para kultivator melakukan kegiatan jual beli, jadi walaupun mereka sudah merampas koin roh, mereka tetap harus pergi ke Paviliun Jubao untuk berbelanja. Namun bagaimana kalau mereka didiskualifikasi dari Paviliun Jubao secara permanen? Kalau teman seiman tidak percaya, kalian dipersilahkan untuk mencobanya sendiri, kata Victor Zeng. Lalu maksudmu kami yang sudah memulai penyergapan harus membiarkan kalian pergi sekarang? Kata si botak karena tidak bisa menahan amarahnya. Menurut aturan Paviliun Jubao, masing-masing dari kami bisa memberi kalian 50 koin roh emas, bagaimana menurut kalian? Pria bermata satu itu memutar matanya dan tidak segera menjawab. Setelah hening beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan memberi wajah pada Paviliun Jubao, jadi biarkan semua orang turun dari kapal terbang itu, dan masing-masing dari kalian menyerahkan 50 koin emas. Mendengar persetujuan pihak lain, Victor Zeng menghela nafas lega, tetapi dia mengerutkan kening lagi ketika mendengar pihak lain meminta semua orang untuk turun. Teman seiman, mengapa semua orang harus turun dari perahu roh? Hehe, aku tidak tahu apakah kamu menyembunyikan pasukan di dalam perahu rohmu itu. Kami memilih untuk tidak memasuki perahu rohmu itu untuk menghindari disergap balik oleh orang-orangmu, kata pria bermata satu itu sambil mendengus dingin. Victor Zeng ragu-ragu, tetapi ketika dia berpikir bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan lancar, dia tidak banyak bicara lagi. Dia terbang kembali ke perahu roh dan menjelaskan situasinya. Ekonomi setiap orang berbeda. Bagi sebagian orang, 50 koin roh emas bukanlah apa-apa, namun bagi sebagian orang juga jumlah itu adalah jumlah uang yang besar. Namun, Paviliun Jubao sudah mengatakannya,
dan membeli nyawa sendiri dengan uang itu adalah pilihan yang lebih baik daripada dibunuh oleh kultivasi iblis. Jadi semua orang tidak mengatakan apa-apa. Kenapa harus membayar para kultivasi iblis itu? Apa tidak bisakah kita lawan saja mereka? Wanita berbaju merah muda yang dibawa oleh Bernard Jiang tampaknya memiliki amarah yang tinggi. Setelah mendengarkan kata-kata Victor, alisnya berkerut dan sedikit tidak senang. Teman seiman, basis kultivasimu sudah mencapai tingkat ke-6 fase transendensi, jadi mungkin kamu masih bisa beradu dengan mereka. Tetapi sebagian besar orang-orang di sini hanya sampai di fase distraksi. Jika pertempuran benar-benar terjadi, apa yang akan terjadi pada orang-orang ini? Victor Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagai senior pelindung, keselamatan para kultivator adalah prioritas utama, jadi aku harap teman seiman bisa menahan diri. Wanita berbaju merah muda itu justru menjadi semakin kesal setelah mendengar itu. Dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Bernard Jiang menepuk punggung tangannya dan memberi isyarat dengan tatapan. Teman seiman, apa kamu bisa menjamin setelah kita menyerahkan koin roh, mereka akan melepaskan kita? Eric Qin tiba-tiba bertanya saat ini. Bersambung.